apa itu syirik, untuk kita kerjakan atau untuk kita hindari, Pak? Untuk kita hindari, ini pentingnya. Khawatir panjenengan tidak tahu itu syubhat, itu kesesatan, panjenengan ikuti, dikira benar gitu ya. Makanya para sahabat, salah satunya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, karena ashabu Rasulullah SAW karena nasu yas'aluna an-Nabi Muhammad SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Banyak dari sahabat Nabi nanya Nabi itu tentang kebaikan saja, tapi aku nanya kepada Nabi tentang keburukan supaya aku bisa menghindarinya. Ini pentingnya kita belajar itu, Pak ya. Makanya sebelum kita mulai, persiapkan hati, kita akan belajar mengetahui saja dulu tentang syubhat mereka, kesalahan mereka, dan mereka punya dalil, baik akal atau nakal, ya, baik dari Al-Quran sendiri atau dari yang lain. Tapi akan kita bantah insyaallah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan bantahan para ulama. Ini penting, penting sekali karena mereka punya akses di masyarakat sebagian tempat dan juga, ya, dan juga di media sosial itu sangat penting sekali. Harus kita paham masalah ini. Syubhat mereka jumlahnya sekitar 30-an. Dimana siap kita selesaikan satu malam atau 2 malam, 3 malam, atau kita pilih yang penting-penting saja ya. Ini saya akan sebutkan insyaallah satu persatu, walaupun mungkin nanti tidak semuanya, tapi ini sangat penting sekali supaya kita tidak terkecoh, tidak terkecoh terhadap mereka. Sebelum saya sebutkan satu persatu, ternyata para ulama telah membantah mereka dengan banyak buku. Mulai zaman Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah, kitab Jima'ul Ilmi, kemudian kitab Tasbih Hujjatis Sunnah wa Raddu 'ala Munkiri Sunnah punya Syekh Ahmad Sayyid. Dan banyak sekali kitab-kitab yang berbicara tentang itu. Ini menunjukkan bahwasanya masalah ini sangat serius, ya. Perlu kita, ya, kita cermati dan kita pelajari. Kemudian sebelum saya sebutkan, ternyata Nabi Muhammad SAW sebelum adanya sekte ini, Rasul itu Nabi, betul, Nabi Muhammad. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu wahyunya, jenisnya adalah mengkabarkan sesuatu yang akan datang. Mengkabarkan sesuatu yang akan datang. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali. Hari kiamat yang akan terjadi seperti ini, nanti ahli surga seperti ini, ahli neraka seperti ini, nanti di padang mahsyar seperti ini. Sebelum hari kiamat, nanti di akhir zaman akan keluar Ya'juj Ma'juj, akan keluar Dajjal. Ya. Di zaman Nabi, kemudian sepeninggal Nabi, Rasul ngasih sabda juga nanti ada Khawarij yang muncul, tandanya ini. Dan terjadi di zaman Ali, tradisinya Rasul. Ya. Kemudian nanti di zaman Muawiyah itu ada perang di laut. Salah satu pesertanya Ummu Haram, yaitu seorang sahabiah, dan beliau ternyata ikut di situ. Dan terjadi, berarti ini menunjukkan beliau Nabi. Kenapa? Karena Allah punya sifat Maha mengetahui yang akan datang. Allah kabarkan sebagian ke Nabi, dan kemudian terjadi. Berarti Nabi ini tidak bohong. Berarti Nabi ini punya sifat amanah dan sidik. Amanah, menyampaikan wahyu, dan juga benar apa yang dia katakan. Maksud kami adalah salah satu, ya, prediksi Nabi, bukan prediksi, ya. Jadi Allah mengkabarkan Nabi nanti akan datang suatu masa muncul pengingkar sunnah. Ya. Ternyata Nabi sudah bersabda. Ya. Jadi gini hadisnya. Hadis Anda bisa lihat di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan yang lain. Rasulullah ngendika, Yushiku
rajulun sya'banun ala arikatihi, nanti akan datang suatu masa seseorang yang dia itu kenyang terus gitu ya. Jadi dia urusannya hanya perut, dan dia sukanya berbaring di atas dipannya, di atas sofa ya, sofa arikah itu sofa. Jadi nanti ada masa datang seseorang yang dia itu kerjaannya makan. Ini mohon maaf saya bapak ya, ini sifatnya nanti panjang, insya Allah panjangan tidak masuk. Kemudian dia suka duduk di atas sofa dan dia ngomong gini sukanya. Orang ini, sekte ini ngomong gini, alaikum bihadzal Quran, alaikum bihadzal Quran. Kalian itu ngambil Quran saja. Dia ngomong orang ini, fama wajadtum fihi min halalin fa'ahlihu. Kalau kalian mendapatkan di situ hukum halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Kalau di Al-Quran itu ada yang haram, haramkan. Dia mengatakan, fa innama harama Rasulullah kama haramallah. Karena yang diharamkan Rasul itu yang diharamkan Allah. Ya. Dan seterusnya ini agak panjang, saya singkat. Di sini poinnya apa, Pak? Poinnya apa? Poinnya adalah orang tadi hanya mencukupkan Al-Quran. Kalau Al-Quran halal, halalkan Al-Quran saja. Kalau di Al-Quran itu ada yang haram, haramkan yang di Al-Quran saja. Karena yang di hukum muncul dari Nabi itu sama dengan Quran. Kata para ulama, ini menunjukkan orang tersebut hanya percaya dengan Al-Quran dan tidak hadis. Makanya di lanjutan hadisnya Rasulullah bersabda membantah orang tadi, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya saya itu diberi wahyu Al-Quran dan juga semisalnya bersama Al-Quran. Maksudnya apa? As-sunnah apa hadis. Jadi dua. Ini Rasul langsung membantah orang tadi. Karena orang tadi hanya ngomong alaikum bil Quran, ambillah Quran saja. Dia nggak ngomong ambillah Quran dan sunnah. Ini Rasul ngendika 1400 tahun yang lalu, sebelum muncul sekte pengingkar sunnah. Dan terjadi, ini menunjukkan Rasul itu Rasul. Bayangkan ya, kalau misalnya Rasul berani ngomong gini dan tidak terjadi. Karena apa? Karena di zaman Nabi belum terjadi, Pak, belum ada. Di zaman sahabat pengingkar sunnah belum ada. Mereka masih mengagungkan ya. Kok sekitar 200 tahun terjadi di zaman Imam Syafi'i zaman sekarang? Ya, ini menunjukkan beliau memang utusan Allah. Ada nggak orang yang mengaku Nabi berani seperti ini? Nanti akan terjadi seperti ini. Ya. Kalau misalnya nggak terjadi, otomatis manusia pada mendustakan Nabi kan? Dan Nabi nggak takut itu. Kenapa? Karena beliau yakin ini adalah wahyu dari Allah, sesuatu yang akan terjadi. Allah Maha Tahu yang akan datang. Jadi bantahan pertama apa? Ini sebelum mereka kita sebutkan sebabnya, Pak. Bantahan pertama itu apa? Munculnya kalian ini. Semakin saya yakin sunnah Nabi gitu ya. Jadi munculnya sekte ini justru kita mau bersyukur, Pak. Dari sisi apa? Semakin saya yakin Nabi itu benar, hadis Nabi itu benar. Dan hadisnya ini di Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Bukan di Quran. Jadi bukan ramalan ya. Ramalan ini seakan kayak tipu saja ya, atau prediksi yang paling pasti tepat ya. Prediksi yang pasti tepat ini tidak ada di Quran. Di mana, Pak? Di hadis. Dan itu muncul. Berarti bantahan pertama sebelum mereka nyebut syubhat itu. Syubhat itu apa, Pak? Artinya samar-samar. Makanya ini sangat ngeri. Ini pembahasan berat yang saya mempelajari lah dengan ya. Jadi bantahan pertama terhadap mereka supaya mereka diam duluan adalah apa? Adanya kalian ini jenis seperti ini, saya malah bersyukur. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasannya sunnah Nabi itu benar. Kalian mengingkari sunnah ini salah. Buktinya apa? Munculnya kalian seperti ini. Nah, dia mau ngomong apa lagi kalau sudah seperti ini? Ini salah satu bantahannya. Setelah itu, ini baru mukadimah, dan isya aja. Maka saya akan sebutkan beberapa surat mereka. Mudah-mudahan jenengan tidak ikut-ikutan. Tapi jangan khawatir karena akan kita bantah langsung. Ya. Karena kalau
Nanti udah selama sepekan panjenengan bingung ini gimana jawabnya. Ujung-ujungnya malah ngikuti mereka. Maka satu syubhat langsung bantahannya. Yang pertama, bismillah. Mohon izin minum. Ini spesial kajian ini karena belum saya sampaikan di kajian yang lain, karena saya anggap ini sudah saatnya panjenengan tema yang lumayan ini ya. Ini pembahasan ini kalau di pondok mahasiswa maksudnya kami di kampus kami adalah yang paling tinggi tingkatannya, yang kelas yang sudah mau lulus itu baru kita sampaikan ini. Ya. Bahkan kami juga pernah mengundang Syekh dari Saudi, ya. Syekh Muhammad Bukair itu untuk menyampaikan masalah ini. Saking pentingnya ini Pak, ya. Luar biasa. Dan salah satu kitab yang kita baca adalah Tazbit Hujjatus Sunnah wa Raddu 'ala Munkiriha, punya Syekh Ahmad Sayyid, yaitu penetapan hujjahnya al-sunnah dan juga bantahan terhadap yang mengingkari. Salah satunya adalah bismillah. Samun siap ini? Ibu-ibu, bismillah ya. Boleh dicatat atau diingat saja. Saya lupa dari kitabnya, tapi alhamdulillah ada insyaallah di sini secara tulisan. Yang pertama adalah mereka mengatakan seperti hadis tadi, ini saya detailkan. Al-Quran itu cukup, atau cukuplah kita berdalil dengan Al-Quran, dan kita tidak butuh sunnah. Tidak butuh sunnah. Ini secara lafaz panjenengan mudah mengingkarinya. Ketika sunnah itu kapan? Ketika mereka pakai dalil dari Al-Quran. Nah ini, mudah-mudahan saya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya panjenengan tidak ikut-ikutan ini. Jangan sampai kemudian kita mengatakan kok iya gitu ya. Dalilnya kuat ya. Dalilnya Al-Quran ya. Nah, Al-Quran ini mutawatir ya. Al-Quran tidak salah, tapi pemahaman mereka yang salah. Ya, pemahaman mereka yang salah. Sudah saya sebutkan di pertemuan tahun lalu, liberal pun ketika melegalkan zina berdalil dengan surat Al-Isra, wala taqrabu zina, innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu keji dan jalan yang buruk. Mereka mengatakan dengan pemahaman yang salah, yang dilarangkan mendekati, berarti melaksanakan boleh. Ini parah ini. Ini jenis seperti itu harus kita selesaikan sekarang juga. Mereka mengatakan cukuplah dengan Al-Quran, tidak perlu hadis. Tidak perlu hadis. Dari mereka yang pertama, surat Al-An'am ayat 38. Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ma farratna fil kitabi min syai'. Arti letterlessnya adalah kami tidak sisakan, ya. Kami tidak kurang-kurangi, sudah cukup fil kitab min syai'. Seluruh segala sesuatu sudah ada di Alkitab. Fil kitab min syai'. Ma farratna, tidak saya biarkan tidak ada kecuali fil kitab min syai'. Di Alkitab itu ada. Ma farratna fil kitab min syai'. Sudah semuanya dikurang. Ini Pak, ini secara arti letterlah ini iya gitu ya. Semuanya sudah dari Al-Quran ya. Sudah dari Al-Quran semuanya cukup berarti. Nah, gitu ya. Ini langsung kita bantah apa ya? Alkitab itu ada dua arti. Sesuai dengan konteksnya ini adalah apa? Allah berbicara bukan tentang Alkitab Al-Quran, tapi Lauhul Mahfuz. Berbicara tentang Alkitab itu artinya adalah Al-Maktub. Al-Maktub itu artinya dalam bahasa Arab sesuatu yang ditulis, yaitu sesuatu yang akan terjadi tertulis di Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Panjenengan bisa buka tafsir Imam Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya. Ahlul Kitab siapa Pak? Ahlul Kitab, istilah Ahlul Kitab di Al-Quran Sunnah itu siapa? Yahudi Nasrani, ya kan ya? Yahudi Nasrani itu kitabnya, Alkitabnya itu Al-Quran atau bukan? Bukan. Berarti Alkitab itu tafsirnya banyak. Oke, Al-Quran masuk, ya. Kemudian Injil masuk, oke, harus masuk ini. Dan Taurat masuk, dan Lauhul Mahfuz harus masuk juga. Berarti setidaknya ada 4.
Walaupun bisa kita perbanyak ya, seperti ada Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat dan sebagainya ya. Suhuf Musa, Al-Wahyu Musa, Alkitab semua. Tapi kenapa mereka menggunakan lafaz Alkitab hanya memahami Al-Quran saja? Ini kesalahannya di sini. Itu pertama. Yang kedua, ketika suatu lafaz Al-Quran itu multitafsir, berarti kita melihat konteks berbicaranya. Konteks berbicaranya maksudnya apa? Ini Allah, kalau panjenengan lihat, berbicara tentang suatu kejadian yang terjadi, berarti ini berkaitan dengan Lauhul Mahfuz. Jadi sesuatu yang akan terjadi itu Pak, itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Berarti maksudnya di sini adalah seluruh kejadian, seluruh masalah, seluruh yang akan terjadi ya, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena Allah Maha tahu yang akan terjadi, kemudian Allah tulis. Itu urutan takdir. Sudah saya sebutkan masalah bab takdir. Pertama, Allah Maha mengetahui yang terjadi, ilmu. Yang kedua, Alkitab, Allah tulis. Yang ketiga, Al-Masyiah, Allah berkehendak. Yang keempat, Allah menciptakan. Jadi Alkitab di sini tafsirnya apa? Lauhul Mahfuz, bukan Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran. Ini pentingnya kita belajar tafsir. Kalau belajarannya terjemahan, ini sesuai pemahaman penerjemah, sesuai dengan bahasa saja, tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan di situ. Kemudian mereka berdalil, ini cukup ya di sini. Ada yang kurang paham? Ini soal saya pelan-pelan. Paham di sini ya? Alhamdulillah. Dalil yang kedua dari mereka yang mengatakan bahwasanya cukuplah Al-Quran, tidak perlu as-sunnah, tidak perlu hadis. Dalil mereka adalah, ini penting juga. Misalnya panjenengan tidak tahu syubhat, tapi kan panjenengan baca Al-Quran, ya. Panjenengan baca Al-Quran dan baca terjemahan. Ini kalau tidak diiringi dengan kajian seperti ini bisa terjatuh. Walaupun panjenengan tidak membaca syubhat mereka, bisa terjatuh. Saya sarankan, ini cukup ya Al-Quran ya, tidak perlu hadis gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Allah berfirman di sini, ya. Wa anzalna ilaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat likulli syai', obat segala sesuatu. Tibyan itu apa? Obat segala sesuatu. Ya. Sebentar, saya takut salah Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ini syubhat mereka. Wa nazzalna, ya. Jadi Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal Qur'ana al-kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, bukan Quran ya di sini, maaf. Alkitaba tibyanan likulli syai', sebagai obat segala sesuatu. Alkitab di sini artinya apa? Lauhul Mahfuz bukan? Bukan, tidak mungkin, karena kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, bukan juga Injil, bukan juga Taurat, tapi Al-Quran. Ayo, hati-hati. Tibyanan likulli syai', sebagai obat segala sesuatu, berarti cukup Al-Quran, tidak perlu hadis. Gimana dibantahnya? Ada yang bisa? Ada hadiah lagi saya. Pas, ibu-ibu ada yang bilang, mungkin hadiahnya nyusul ya. Tibyanan likulli syai', sebagai obat segala sesuatu, berarti tidak perlu hadis namanya. Ini bahaya ini kalau kita hanya. Rasulullah kan pernah juga memberikan cara-cara berobat itu hadis. Cara-cara berobat contohnya apa? Bekam gitu ya. Ya, kalau Rasulullah itu memberikan cara berobat itu ya, ada yang meruqyah saja, ada yang bekam ya. Berarti kan perlu hadis. Ya, karena Rasulullah di samping di Al-Quran itu sebagai obat, tapi Rasulullah juga memberikan cara-cara
berobat. Pengobatan. Hadisnya Oh iya. Masya Allah tersebut. Ya, saya akan komentari. Jadi Pak Heri ini Masya Allah di singgasananya di tempat yang spesial itu. Masya Allah ini saksi nih Pak lihat yang situ. Mengatakan bahwasanya Rasulullah kan juga ngasih obat yang lain yang tidak ada di Quran gitu Pak ya. Contohnya adalah ruqyah atau mungkin apa, dan itu tidak ada di Quran. Ya, spesifik bagaimana meruqyah atau mungkin bekam dan sebagainya. Permasalahannya Pak, permasalahannya adalah mereka itu hanya percaya di Quran. Ketika Quran ngomong itu obat, tapi dari awal mereka nggak percaya ketika Nabi ngomong. Ketika itu hadis gitu ya, itu nggak percaya mereka. Masalahnya di situ. Jadi mereka nggak menggunakan dalil sunnah. Tadi kan Pak Jenderal mengatakan sunnah Nabi gini gitu Pak ya. Mereka dari awal nggak percaya gitu. Percaya pokoknya dari Quran, dari Quran. Tibian dari Indonesia, jadi tibian Indonesia. Jawabannya itu gini. Itu salah satu jawaban. Ya, cuman menurut saya masih kurang, tapi saya apresiasi luar biasa, bagus. Masalahnya mereka kalau kita bantah dengan cara seperti itu, mereka mengatakan dari awal saya nggak percaya Nabi ngomong kecuali Al-Quran saja, kecuali wahyu Al-Quran. Tapi kalau selain wahyu Al-Quran, mereka dari awal nggak ngomong, karena cukup Al-Quran saja. Artinya apa? Mereka itu tidak menjadikan sunnah itu dalil. Kalau panjenengan membantah dengan dalil sunnah, mereka tidak menerima dari awal. Dari awal saya nggak menerima dalil hadis. Kok panjenengan membantah saya dengan hadis? Ya. Ini sulitnya permasalahan ini. Ya. Tapi hasilnya mudah kalau kita belajar. Dari awal mereka mengatakan saya nggak pakai hadis. Kok panjenengan membantah saya pakai hadis? Bantahlah dengan Quran gitu ya. Seakan-akan nanti kita akan jelaskan. Pertama bantahannya, mungkin ini bisa 1 tahun selesai ya. Pertama 1 coba. Pertama adalah dari sisi akal dulu. Ketika Allah menyebutkan tibian obat, panjenengan nanti saya sebutkan dari Al-Quran, karena mereka percaya Al-Quran, maka kita bantah dengan yang mereka percaya. Pertama, kalau panjenengan berobat ke dokter, panjenengan ke dokter, ini kira-kira sakit apa Pak hari ini? Penyakit yang marak, pilek atau demam gitu ya? Tipes, demam berdarah kompleks, demam berdarah misalnya. Panjenengan ke dokter, baik dokter kimia atau dokter herbal, misalnya ke Pak siapa ini? Pak Heni ya? Pak Hani, ya misalnya. Datang ke, ya, yang populer itu contohnya yang dokter itu lah ya, dokter spesialis itu. Panjenengan datang. Apakah panjenengan mendapatkan segala sesuatu di situ? Di dokter, misalnya panjenengan praktek di dokter praktek atau dokter di rumah sakit. Di rumah sakit, di ruangan di situ, dokternya ahli. Dia tahu segala sesuatu, betul Pak? Dia sebagai obat segala sesuatu penyakit. Terutama ketika dokter umum lah ya, dokter umum. Oke, dokter umum. Dia tahu segala sesuatu dokter umum ini. Bahkan dia multi talenta, yaitu THT bisa, kandungan bisa, tapi lama lahiran nggak boleh dia cowok ya. Nah, panjenengan datang, panjenengan apakah menemukan segala sesuatu? Tapi dia tahu segala sesuatu. Ketika panjenengan sakit datang ke situ, dikasih resep, yaitu apa? Kamu datang ke sana, kemana? Ke apotek untuk beli ini. Kamu datang ke sana karena apotek ini ya, bahaya kalau hanya ringan. Ke Gayam saja contohnya ini. Saya bukan promosi ya, ini contoh. Saya juga ada dibayar. Contoh saya ke Gayam namanya. Atau ada yang lain mungkin saya sebutkan ke Bapak ini, kita saling membantu. Ya, Mas Edan ada otak punggung mungkin. Jadi dia segala sesuatu tahu, menunjukkan. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi ketika Allah berfirman. Saya sebutkan ayatnya di muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kita kepada Allah diiringi taat kepada
Rasul. Jadi Allah menunjukkan ke Rasul. Pertama, yang kedua, Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Jadi saya akan berdalil dengan Al-Qur'an yang mereka yakini. "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Yang artinya barang siapa yang mentaati Nabi, Rasul, berarti dia mentaati Allah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada Nabi, dia tidak taat kepada Allah. Mudah ya? Kemudian Allah berfirman juga di surat yang lain, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Allah, yang Rasul hadirkan, datangkan, maka ambillah. Dan apa-apa yang Nabi larang, maka jauhilah. Ini perintah siapa, Pak? Perintah Allah. Sama. Ketika dokter mengatakan, dokter, kan kita tanya kepada Allah, ya, mana di Al-Quran ini, ya, di Al-Quran ini, oh ternyata yang ngomong yaitu Allah ini mengatakan sana loh ke Nabi, gitu ya. Sama ketika kita ke dokter, ketika di ruangannya itu tidak ada, adanya cuma apa, Pak? Suntik gitu ya. Adanya cuma infus atau apa itu. Ketika itu tidak ada, maka sana loh ke ya, sana loh ke Tokak Buntung, sana loh ke apotek. Sama enggak, Pak? Sama. Bahkan pengingkar sunnah itu juga gitu kalau sakit. Mereka percaya dengan konsep itu, yaitu konsep dokter tahu segala sesuatu, dan ketika dokter mengatakan resepnya ini akan tebus ke apotek sana, dia manut. Padahal dia meyakini awalnya dia tahu. Sama ketika kita lihat Al-Quran, oh ternyata Al-Quran menunjukkan untuk kita taat kepada Nabi. Ketika di situ tidak ada masalahnya, ya seperti itu. Makanya ini penting sekali karena ada sekte yang besar di Indonesia yang mengatakan yang halal dan haram cukup di Al-Quran. Ketika di Al-Quran tidak ada halal haram, maka tidak kita ambil. Ya. Ketika Allah mengatakan misalnya Horimat anikum innama harama anikum al-maitata wa dama wa lahma khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi. 4. Allah itu mengharamkan apa? Bangkai, darah, babi dan apa-apa yang disembelih untuk patung. Berarti itu aja yang haram. Berarti yang selain itu halal. Singa halal, apalagi anjing dan sebagainya gitu Pak ya. Padahal itu ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Itu ada sekte besar. Gitu. Ya. Pengen tanya siapa itu banyak. Salah satu yang terbesar itu yang di Solo, besar di Indonesia juga, di Mojokerto juga ada. Ya. Nanti panjenengan lebih tahu juga siapanya dan apanya nanti saya sebutkan insyaallah di luar mimbar ini. Ya. Jadi mereka seperti itu taktiknya. Ini rahasia kenapa di pemutusan Basul Masail mereka tidak mengharapkan itu yang aneh-aneh itu. Karena salah satu subhan mereka adalah cukup halal di hal haram di Al-Quran. Padahal Al-Quran mengatakan tibian dari kulli syai'. Sebagai dokter ini Allah SWT menunjuk ahlinya yaitu siapa? Rasulullah SAW. Ya. Sudah segini Pak ya? Itu yang pertama. Sudah Isya bagaimana? Masih ada 30 berarti butuh berapa tahun ini? Tapi insya Allah mudah-mudahan ini saya pilih yang paling ini aja. Jadi jelas ya. Jadi gitu Pak caranya. Jadi metode dalam berdebat itu ketika mereka mengingkari sesuatu, jangan pakai itu. Karena dia akan mengatakan, saya kan dari awal nggak pakai itu, tapi pakai Al-Quran. Maka kita ambil Al-Quran, ternyata Al-Quran berdebat mereka sendiri, membantah mereka. Kalau kamu memang benar-benar Qur'ani, memang benar-benar ahli Al-Quran, seharusnya kamu taat Al-Quran. Dan Al-Quran memerintahkan untuk taat kepada Nabi. Ini asli sudah selesai, pasti sudah selesai. Cuman mereka katanya ini ada aja sebabnya itu, kita sebutkan di yang lain. Salah satu yang paling mudah itu mereka itu apa Pak? Gimana cara sholatnya? Mereka sholat dengan 5 rakaat, sujud juga, rukuk juga, baca juga. Itu apakah ada di Al-Quran detail seperti itu? Tidak. Ini lucunya gitu. Mereka kontradiksi. Secara lisan mereka mengingkari sunnah, tapi secara praktek mereka memakai sunnah. Apakah ada Allah menjelaskan salah detail di Al-Quran? Monggo panjenengan buka lagi Al-Quran. Ya. Tata cara takbiratul ihram, bacaan ketika sholat, dikir-dikir ketika rukuk sujud, tahiyat akhir, ada apa di Al-Quran? Kemudian kadar-kadar berzakat, ya, zakat mal, misalnya zakat pertanian,
kemudian berapa persen namanya zakat emas perak, kemudian tata cara haji umroh. Adakah semuanya di Al-Quran? Sunnah tidak ada. Padahal mereka praktek itu. Bagaimana ini kontradiksi antara mulutnya dengan amalannya? Kan lucu di sini. Kamu ngambil dari mana ini? Ya, mengingkari sunnah tapi mengamalkan sunnah. Berarti secara tidak langsung panjenengan mereka itu maksudnya itu kontradiksi dan juga mengamalkan sunnah. Itu salah satu syubhat. Nanti insyaallah yang selanjutnya kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Tidak tahu ini berapa seri, tapi saya berusaha mencari yang saya melihatnya ini paling bahaya. Yang kedua, saya melihatnya paling penting untuk meringkas ya. Yang ketiga, karena yang lain-lain itu, yang akhir-akhir itu dia terlalu remeh, maksudnya tidak perlu disebutkan, ya, tidak perlu disebutkan karena memang dari awal dari mereka tidak kuat. Walau bisawab, demikian mudah-mudahan ini sebagai pencerahan karena seperti ini ada di Indonesia dan juga ada organisasinya, walaupun terselubung Pak, maksudnya tidak mungkin sebagian ya, tapi sebagiannya itu lembut ya, lembut sekali. Sebagiannya itu sangat lembut, terpoles pada suatu organisasi, ya, bukan Muhammadiyah, bukan itu ya, tapi yang lain. Saya lihat sangat bahaya dan ini perlu. Pertama kenapa? Karena sejak lama syubhat ini disebutkan para ulama dan ternyata sanad mereka sampai sekarang ini butuh kita menjadi pengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang membantah mereka juga supaya kita selamat dari ancaman apa? Ancaman neraka. Karena yang mengingkari Nabi Muhammad SAW berarti mengingkari Al-Quran. Siapa yang tidak taat kepada Nabi juga tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang seperti itu. Berapa tahun yang lalu saya pernah didatangi ketua Hizbut Sunnah Solo. Iya. Yang rumahnya depan hotel Warpi. Iya. Sama teman saya. Ini ada syubhatnya Pak ya? Ya. Syubhatnya ini saya baca. Mungkin nanti setelah sholat asar gimana? Oh, ya, biar pada tempatnya dan juga ini syubhat Pak ya. Nanti insyaallah kita pada tempatnya dan kita sholat dulu. Dan karena ini saya nggak penting, setelah sholat insyaallah ini fresh semuanya. Yang sebagian ngantuk insyaallah udah ini biar semuanya mendengarkan dan nanti harapannya pakai speaker ya. Dan beliau masih hidup insyaallah Pak ya, orang masih ya, bagus. Nanti mudah-mudahan bisa diskusi dan juga berkah hidayah. Allahumma amin. Kita sholat dulu, monggo. Saya tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.